Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di channel Terapi Langit. Insyaallah kita akan melanjutkan terapi kita yang rutin kita praktekkan setiap Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Dina dan teman-teman yang lain. Selamat datang ya teman-teman ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waalaikumsalam Kak Siska. Selamat datang saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita senantiasa awali dengan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu dahsyat, khususnya adalah nikmat iman dan Islam yang tidak bisa digantikan dengan materi, yang tidak bisa diukur dengan harta sebesar apapun, sebanyak apapun. Maka iman Islam inilah yang paling utama ya, yang paling perlu kita syukuri, karena betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka menjual, menggadaikan akidahnya hanya demi sesuap nasi, hanya demi gaji, hanya demi istri. Maka teman-teman, alhamdulillah Allah masih menguatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya di dalam menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan kita istiqomah di dalam menjauhi, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, hari Kamis ya. Saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai saudaraku yang betul-betul saya cintai karena Allah, yang saya begitu bahagia ketika bertemu dengan teman-teman. Salah satu sumber motivasi saya di dalam sharing kebaikan adalah teman-teman semuanya ya. Jadi saya bersemangat kalau teman-teman semangat, kalau teman-teman hadir. Alhamdulillah Kak Septi, kabar alhamdulillah luar biasa, bahagia. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan teman-teman juga Allah limpahkan kebahagiaan, iman dan Islam ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusan kebaikannya, urusan dunia akhiratnya Allah mudahkan. Allah mudahkan kita di dalam menjalankan amal-amal kebaikan, dan Allah
berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi kemaksiatan. Teman-teman yang dirindukan surganya Allah, sambil menunggu saudara kita yang mungkin belum hadir, yang mungkin masih mempersiapkan ya bekal untuk anak-anaknya, untuk suaminya, mungkin sedang masak, sedang nyuci, bebersih, atau mungkin sedang salto-salto gitu ya. Ya silakan siapkan air, walaupun teman-teman mungkin ada yang sedang puasa, tapi silakan tetap menyiapkan berbagai macam perlengkapan, antara lain ya, siapkan air putih yang matang dan yang mentah. Yang mentah kita gunakan untuk mandi atau dicipratkan ke rumah. Kemudian yang matang kita gunakan untuk minum dan dibasuhkan ke badan. Nanti malam kita majukan ya, Kak Ros. Nanti malam tidak ada live ruqyah. Kemungkinan kita majukan di jam 4 sore. Kemungkinan, karena malam saya ada agenda teman-teman. Ya. Jadi malam kita kosongkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya mengikuti terapi yang sore jam 4. Sekitar jam 4 WIB. Alhamdulillah kabar baik ya teman-teman ya. Ada yang masih memendam sesuatu yang menjadi sampah emosi? Teman-teman, apa sih yang membuat teman-teman memendam sampah emosi yang begitu menyakiti hati, kemudian membuat fisik teman-teman ini ya tersakiti. Fisik itu juga tersakiti teman-teman, bukan hanya sekedar batin saja ya. Tapi fisik kita juga kena. Kita jadi sulit tidur, terus kemudian jadi insomnia, jadi asam lambungnya kambuh, dan lain sebagainya. Imunitas menurun ya. Ini efek dari memendam sampah batin, sampah emosi. Kita harus punya prinsip ya, tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaan kita. Kalau kita sedih karena orang lain, ini hoax sebetulnya ya. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh deh ya. Perasaan kita terpengaruh dengan orang lain, seperti itu. Oke, teman-teman sudah siapkan semua. Nanti kita mulainya sekitar jam 6.15 atau jam 6.30 ya, terapinya insya Allah. Sambil menunggu saudara kita yang belum bergabung. Barangkali masih ada yang sibuk masak, nyuci, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita perlu bersyukur ya, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan apa yang Allah perintahkan, sholat subuh, kemudian sebelumnya kita jalankan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini kata Rasulullah, ra'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kita ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia ini sebetulnya bisa teman-teman ya. Kaya versi Allah, kaya versi Rasulullah. Bagaimana kaya versi Allah dan versi Rasulullah? Yaitu menjalankan sholat sunnah fajar ya, 2 rakaat sebelum subuh. Yang ya kata Rasulullah ini lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya loh teman-teman. Kita dapat tanah saja ukuran berapa tuh, 100 meter udah bahagia banget ya. Nilainya selalu naik. Terus kemudian balik kalau SHM, ini Masya Allah luar biasa. Kita punya tabungan emas batangan saja sudah bahagia, sudah merasa aman. Wah, masa depan kita aman ya, karena punya tabungan emas, nabung setiap bulan ya, 1 gram, 1 gram, 10 gram, 5 gram, lama-lama 1 kilo emas kita. Kemudian kita punya aset properti, punya aset rumah, punya aset mobil ya teman-teman. Wah ini aset kita sudah mulai menumpuk nih, banyak nih. Udah mulai 1 miliar, 2 miliar. Nah teman-teman, ini dunia seisinya loh, lebih baik lagi. Kalau sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya, berarti dahsyat sekali ya, Masya Allah gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah seolah itu fana ya teman-teman. Seolah itu fana, semu, nggak kelihatan. Ya apa sih pahala itu, kayak apa sih ya kan teman-teman? Ayo teman-teman kita renungkan ya.
Oke, yang belum paham, yang baru saja bergabung, airnya itu untuk diminum. Untuk terapi ya, sarana terapi pengobatan diminum dan dibasuhkan ke badan. Nah, maka teman-teman, yuk kita pahami konsep pahala. Kita akan melihat bahwa konsep pahala ini betul-betul bukan konsep yang semu, bukan konsep yang apa istilahnya abstrak, tetapi pahala ini benar-benar nyata loh teman-teman. Ya, kita ajak teman-teman merenung bareng. Pahala ini bukan sebuah konsep yang sia-sia, fana, semu, abstrak, tapi betul-betul nyata. Justru ya, yang konsep semu, fana, tidak nyata, itu adalah konsep hidup kita. Ayo teman-teman ya, kita merenung bareng-bareng. Justru yang selama ini yang kita kejar, ya dunia yang selama ini kita kejar itu justru konsep semu, konsep enggak nyata, konsep abstrak yang gampang hilang, gampang hancur. Contoh misalkan, ya contoh nih, contoh real. Kita buktikan ya bahwa dunia ini abstrak, dunia ini penuh kepalsuan, penuh sesuatu yang semu. Contohnya adalah ketika kita sekolah dulu. Teman-teman, ketika kita sekolah dulu, apa yang kita kejar? Coba, yang kita kejar apa? Nilai dan kertas, ya kan? Nilai dan kertas. Ya teman-teman, ini sekolah semua ya. Sekolah semua, SD, SMP, SMA, ada yang sampai kuliah, S1, S2 barangkali. Ya kita lepas dulu gelar-gelar kita. Titel kita lepas dulu. Kita renungkan. Ya, dari dulu apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah nilai. Ada yang dulu ngejar nilai, ngejar peringkat. Sekarang mungkin sudah tidak pakai sistem peringkat ya. Ya, Kak Ti, justru ini forum bagi teman-teman yang sedang merasa kurang fit, kurang sehat dari sisi fisik ataupun psikisnya, ataupun hati dan jiwanya, gitu ya. Jadi bukan untuk ini ya. Justru kemarin ada yang komentar begini, saya pengen ikut tetapi sedang sakit begitu. Loh, justru sedang sakit perlu ikut gitu ya, karena ini memang terapi untuk kesehatan. Teman-teman, ayo kita ingat-ingat lagi apa yang dahulu kita kejar. Yang dahulu kita kejar adalah nilai, peringkat. Sekarang di mana nilai itu? Hari ini di mana peringkat-peringkat dahulu yang kita kejar? Ayo, di mana teman-teman yang dahulu kita peringkat 1, nilainya 10, 100 ya. Matematikanya unggul, fisika, kimia, geografi, semuanya unggul, top, bahasa Inggrisnya Masya Allah dahsyat begitu. Nilai, kemana nilai-nilai itu? Ya kan? Nilai itu menjadi sebuah abstrak. Ya kan, itu menjadi sebuah ilmu. Ilmu untuk apa kira-kira? Kita renungkan bareng-bareng ya, kita muhasabah di sini ya. Forumnya kita sedang merenung muhasabah. Ilmu untuk apa? Ilmu agar nanti bisa kita mendapatkan ini ya, sekolah yang terbaik. Sekolah terbaik nanti untuk apa? Untuk lulus. Lulus untuk apa? Agar nanti bisa melanjutkan kuliah di kampus yang terbaik. Kalau sudah di kampus terbaik bagaimana? Nanti selesai kuliah ya bisa diterima di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan yang terbaik. Dapat pekerjaan yang mantap gitu ya, yang perusahaannya bonafit. Waalaikumsalam Kak Setia. Terus kemudian kalau sudah bekerja gimana? Ya mapan, dapat uang. Uang untuk apa? Uang untuk makan, untuk hidup. Nah, pertanyaannya hidup untuk apa? Gitu. Ya, yang terlambat silakan push up ya. Yang terlambat silakan push up. Ya, gaji besar, ujung-ujungnya gaji besar untuk apa? Semuanya untuk sesuatu yang sebetulnya fana, teman-teman. Betapa banyak kita memiliki barang-barang yang kita pegang dengan sekuat tenaga, pada ujungnya, pada akhirnya hilang kan. Pada akhirnya hilang, hancur, atau harus digantikan. Ya, maka tidak ada yang nyata di dunia ini, semuanya adalah fana. Termasuk nilai-nilai sekolah kita dulu ini fana ya. Semua itu bentuknya kertas ya teman-teman ya. Kita kan selama ini mengejar kertas kan. Ayo kita merenung bareng-bareng pagi ini biar kita sadar bahwa pahala itulah yang nyata dan urusan dunia ini yang fana, yang semu.
Jadi yang kita kejar dari dulu kertas. Ijazah itu berupa kertas. Iya kan? Akta lahir itu berupa kertas. Dan kita betul-betul simpen tuh. Akta kelahiran kita simpen, ini berharga luar biasa gitu. Padahal sekali dibakar ya sudah. Ya, sekali dibakar ya hancur gitu. Walaupun bisa ngurus lagi sih gitu ya. Terus biar apa lagi? KTP. KTP bentuknya kertas bukan ya? Dahulu kertas, sekarang sudah berubah. Terus kemudian surat ini, kartu keluarga. Ya, kartu keluarga berupa kertas. Kemudian sertifikat tanah, teman-teman, berupa kertas. Ya kan? Uang berupa kertas. Kemudian apa lagi? STNK, BPKB, ya, aset-aset kita semuanya berupa kertas. Kemudian ijazah berupa kertas, ya, slip gaji itu kertas. Yang kita kejar itu cuma kertas yang bisa kemudian hancur. Hanya satu kertas yang tidak bisa kita lihat, apa itu teman-teman? Ada satu kertas yang kita tidak mungkin bisa lihat. Ayo, apa? Silakan komentar. Tebak-tebakan yuk. Kertas yang tidak mungkin pernah bisa kita lihat, kertas apa itu? Sambil menunggu saudara-saudara kita ya, silakan teman-teman. Jangan lemes dong, ini pada lemes. Sudah sarapan belum sih? Kertas yang dalam bentuk fisik loh, yang nyata. Ya, bukan catatan amal. Bukan catatan amal, yang bentuknya sekarang di dunia ada gitu loh. Yang kertasnya sudah ada, tetapi kita nggak akan pernah bisa lihat. Yaitu, ya ada yang berhasil, iya, akta kematian teman-teman, surat kematian. Nah, maka teman-teman, semua ini jadi bahan renungan ya, bahan renungan bersama. Mudah-mudahan kita bisa Allah berikan kekuatan untuk selalu istiqomah, menyiapkan yang terbaik teman-teman, menyiapkan yang terbaik yuk. Inilah saatnya kita maksimalkan hidup kita. Bahas terapi Kak Dewi, ini dicek silakan, ya dicek ini loh. Ini terapi kita, silakan dibaca nih. Sudah saya sematkan tulisan ya. Untuk masalah konflik keluarga, terus kemudian masalah sihir penutup rezeki, kemudian penyakit medis non medis, sihir penghalang kehamilan, hambatan karir dan jodoh, apapun masalah teman-teman. Ya, selamat bergabung. Waalaikumsalam Kak Dewi, Kak Ros. Nah, teman-teman, kita manfaatkan hidup yang sangat singkat. Kata orang, hidup cuma sekali, manfaatkan dengan potensi terbaik dalam diri kita. Siapa bilang hidup cuma sekali, teman-teman? Hidup itu berkali-kali. Kenapa banyak orang yang gagal paham ya? Gagal paham. Hidup cuma sekali. Hidup berkali-kali. Setiap hari kita hidup, teman-teman. Setiap hari kita hidup. Dan yang sekali itu apa? Kematian. Ya kan? Jadi jangan gagal paham. Yang sekali itu mati, walaupun ada orang hidup lagi sih, matinya mati suri ya. Orang yang mati suri biasanya dia punya pengalaman ini loh, punya pengalaman spiritual. Ya, saat roh dicabut, terus kemudian dia melihat sesuatu yang mengerikan ya di alam barzakh dan seterusnya. Walau a'lam ya, apakah ceritanya betul-betul nyata atau mungkin hanya halusinasi, walau alam kita tidak tahu karena itu persoalan ghaib yang hanya Allah yang tahu. Tetapi paling tidak kita jadikan sebuah pelajaran nih teman-teman ya. Pelajaran. Jadi apapun beritanya, kalau kita bukan orang yang positif, kita tidak akan bisa mengambil sebuah ibrah atau pelajaran. Tapi walaupun beritanya mungkin, walaupun itu misalkan saja hoax ya, ada berita hoax, tapi kita perlu jadikan itu pelajaran gitu ya. Misalkan contoh konten-konten ya. Ada konten orang berbagi. Orang yang tidak mau mengambil pelajaran pasti dia akan komentar negatif. Ya cuma konten, alah pamer gitu ya. Tapi bagi kita yang bisa mengambil pelajaran, yang mungkin Allah berikan petunjuk ya. Apapun yang kita hadapi itu bisa menjadi sebuah pelajaran. Ada konten orang sedekah, kita terinspirasi, mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Ada konten orang nolong ya, Masya Allah ini orang baik banget, mudah-mudahan saya bisa meniru.
Ya, ada konten misalkan tentang musibah tertentu, kita istighfar, kita minta perlindungan kepada Allah untuk dihindarkan dari musibah-musibah tersebut ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lain halnya dengan ya kita yang istilahnya jauh dari petunjuk Allah, bisa jadi malah mencaci maki begitu. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai terapi, sekitar 10 menit lagi ya, 10 menit lagi kita akan terapi. Silakan siapkan air, kemudian silakan siapkan, bagian tidak puasa siapkan garam, kemudian siapkan juga mushaf Al-Quran ya. Mushaf Al-Quran kebetulan saya tidak menyiapkan. Oh ada, Alhamdulillah. Saya siapkan mushaf Al-Quran, terus kemudian silakan siapkan air mentah juga. Kemudian nanti teman-teman yang ada halaman rumahnya, silakan teman-teman lakukan grounding. Grounding itu apa? Grounding itu posisinya di luar rumah, ya, injak salah satu unsur tanpa alas kaki, pasir, tanah, batu, rumput. Pasir, tanah, batu, rumput. Salah satunya saja. Gitu ya. Salah satunya saja, nggak usah dikumpulin jadi satu. Betul Kak Danu Putra. Harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap waktu bernilai ibadah. Dan ibadah itu memang sepanjang hari, setiap detik ya nilainya ibadah. Dan setiap dari kita itu punya pilihan-pilihan hidup kok, ya kan? Hari ini misalkan detik ini mau nonton, mau menyimak terapi langit, atau mungkin mau lanjutkan aktivitas, itu pilihan. Mau nyimak terapi langit atau nyimak tayangan-tayangan yang lain, yang lucu-lucu mungkin ya, stand up gitu ya, atau tayangan lain, kajian lain yang lebih baik. Nah itu pilihan kita. Maka setiap pilihan insya Allah akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita di sini berkumpul dalam rangka ibadah ya, ibadah kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, dan mempersiapkan bekal terbaik kita, yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oke saudara-saudaraku yang dirindukan surganya Allah, setiap kita pasti punya masalah ya. Setiap kita pasti punya masalah hidup, dan masalah hidup ini tidak mungkin melebihi kapasitas atau kadar diri kita. Ibaratkan kita sebagai sebuah gelas, maka air yang masuk ke dalam gelas itu tidak mungkin melebihi. Kalau melebihi pasti tumpah. Ya, demikian juga ujian-ujian yang Allah titipkan kepada kita itu tidak akan mungkin bisa melebihi kapasitas atau kadar kita. Kalau melebihi pasti akan tumpah dalam artian ya kita hanya menampung sesuai dengan kapasitas kita. Nah maka teman-teman, segala macam masalah hidup yang teman-teman hadapi, yakin ya Allah itu sudah tuliskan semuanya, jawabannya itu di dalam petunjuknya, dari mulai Al-Quran ya, dan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi petunjuk-petunjuk ini yang kemudian akan kita gunakan untuk memecahkan masalah hidup kita. Jadi kita itu lemah, nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Kalau teman-teman merasa berat banget ya dengan masalah hidup, udah menyerah saja. Jangan terpengaruh motivator di luar sana ya. Kamu bisa, ayo kamu mampu, harus dobrak, hancurkan mental block. Ini sebuah kekeliruan yang turun-temurun. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Justru ketika kita dalam titik terendah kehidupan, kita harus menyerah dengan pasrah ya. Kita harus pasrah totalitas sudah teman-teman. Ya Allah, aku menyerah ya Allah atas segala ujianmu yang menghantuiku, yang menghadang kehidupanku, yang selalu ada seolah tiada henti ya Allah. Berilah pertolonganmu, berilah petunjukmu. Nah, pasrah total. Gitu ya. Ya Kak Meli, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Allahumma rabbanas ati bil basa wa syi'anta syafi la shifa'a illa shifa'u syifa'an la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Teman-teman, kita pagi ini akan pasrah total ya, menyerah total kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah berkenan untuk memberikan pertolongannya. Lain halnya kalau kita sombong, merasa mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup, bisa jadi Allah nggak berkenan tuh, karena kita merasa mampu. Kita merasa nggak butuh pertolongan Allah. Bahaya sekali. Dan namanya hidup, teman-teman pasti akan selalu ada ujian. Teman-teman cek nanti ya di dalam Al-Baqarah 214.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum matsalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dzarra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Nanti teman-teman cek Al-Baqarah 214 ya. Apakah kamu mengira kamu akan dimasukkan ke dalam surganya sementara kamu belum mendapatkan ujian seperti halnya ujian orang-orang terdahulu, para nabi, rasul, para sahabat. Mereka mendapatkan ujian yang begitu dahsyat, goncangan ya. Betapa ujian mereka begitu dahsyat luar biasa sampai-sampai orang-orang di antara mereka orang beriman ya, itu mengatakan yang bersama para rasul, para sahabat ini mereka mengatakan bila mana pertolongan Allah itu datang. Kapan ini pertolongan Allah itu datang? Karena saking dahsyatnya ujian yang mereka rasakan. Ya, kemudian Rasulullah sampaikan inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka hari ini yang kita merasa punya ujian yang begitu berat, kita perlu membaca sirah nabawiyah. Kita perlu membaca sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dahsyat perjuangannya menyebarkan Islam, ya, menegakkan tauhid, menyebarkan kebenaran. Mereka ujiannya begitu dahsyat, dilemparin batu sampai kemudian patah gigi Rasulullah berdarah, ya, berdarah-darah. Tidak bisa dibandingkan dengan kondisi kita hari ini yang mungkin hanya terlilit hutang, ya walaupun hutangnya 500 juta, 1 miliar. Ya tenang-tenang, ya tenang teman-teman ya. Tidak seberat perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Tapi ini konflik keluarga yang hampir menyerah, mau cerai dan sepertinya saya sudah tidak sanggup. Tenang teman-teman, teman-teman tidak sanggup karena fokusnya kepada diri sendiri nih. Kita fokus kepada diri sendiri, penderitaan diri kita. Barangkali kita punya kesalahan yang begitu banyak, tapi kita playing victim ya. Playing victim itu merasa terzolimi, kita yang benar, kita orang baik, tapi kok aku baik tersakiti ya, playing victim gitu. Nah maka teman-teman bisa jadi ya kita ini punya banyak dosa yang membuat kita saat ini punya banyak masalah. Itu masalah yang kita hadapi saat ini karena tumpukan dosa yang kita lakukan di masa lalu. Begitu ya teman-teman. Maka mari kita bertobat ya kepada Allah, kita menyerah, pasrah total. Mudah-mudahan Allah limpahkan petunjuknya, mudahkan ya kita selesai masalah hidupnya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, tentang konsep rezeki. Konsep rezeki ini antara nilai kerja ya teman-teman ya. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebuah kisah sebelum kita mulai terapi Al-Quran 3 sampai maksimal 5 menit lagi ya. Saya sampaikan sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Ini sambungan dari kemarin. Kemarin siapa hari apa ya? Kemarin itu hari Selasa ya. Siapa teman-teman yang sudah menyimak tayangan ini sebelumnya hari Selasa tentang nilai kerja? Ya komentar teman-teman. Yang belum menyimak, insya Allah ruqyahnya bentar lagi ya, 5 menit lagi. Saya ada sebuah kisah yang luar biasa yang menggambarkan nilai kerja walaupun ini mungkin kisah fiktif ya, tetapi bisa kita ambil pelajaran. Ternyata banyak yang nggak nyimak ya kemarin Selasa ya. Jadi gini teman-teman, nilai kerja itu memaksimalkan hidup ya dengan pelayanan dan tanggung jawab kita. Sedikit saya spill. Jadi begini, apapun profesi teman-teman, apapun bisnis teman-teman, ayo utamakan nilai kerja. Nah, habis ini kita tutup dengan sebuah kisah ya. Kisah yang sangat menarik. Jadi begini. Misalkan teman-teman sekarang punya pekerjaan dengan gaji ya misalkan 3 juta rupiah. Teman-teman punya pekerjaan dengan gaji 3 juta rupiah yang mungkin menurut teman-teman kecil dan nggak cukup untuk biaya hidup. Maka ada 2 kondisi yang bisa kita lakukan ya. Kondisi pertama adalah kita mengeluh dengan gaji yang kecil yang menurut kita nggak cukup untuk kebutuhan hidup, sehingga yang kita lakukan dalam pekerjaan itu kita nggak maksimal. Kak Yeni mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Tetap menyimak terapi ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan.
Teman-teman yang merasa gajinya 3 juta dan ngerasa nggak cukup, pada akhirnya mengeluh, akhirnya tidak mengeluarkan potensi terbaik, dan pada akhirnya kerjanya itu nilainya mungkin kalau dinilai seolah-olah seperti teman-teman gajinya hanya 1 juta. Begitu ya. Ini sudut pandang orang yang pertama. Bekerja dapat gaji 3 juta, tetapi karena nggak syukur, teman-teman itu bekerjanya seolah-olah teman-teman dapat gajinya cuma 1 juta. Ya, ngapain kerja serius-serius? Ngapain kerja terlalu maksimal? Percuma, ya kan? Percuma, gajinya cuma segini, kerjanya harus mati-matian, lembur-lembur, ya cuma 1 juta. Akhirnya apa? Teman-teman asal-asalan tuh. Sehingga kalau dinilai, sebetulnya kapasitas pekerjaan teman-teman itu hanya 1 juta. Nah, sebetulnya ini nilai kerja kita kan kurang ya. Padahal gajinya 3 juta kok seolah-olah kerjanya hanya 1 juta saja. Maka teman-teman punya hutang 2 juta nih. Teman-teman punya hutang 2 juta, maka ini yang bahaya. Bahayanya gimana? Bahayanya adalah ini kekurangannya, ini akan Allah ambil dalam bentuk yang lain. Nanti diambil Allah dalam bentuk sakit misalkan, sehingga kita harus keluar uang untuk berobat. Misalkan terus kendaraannya lecet, kendaraannya harus ganti, onderdil, spare part ini itu, sehingga kita harus keluar uang. Tiba-tiba ban motornya kempes, sehingga kita harus keluar uang. Kemudian barang-barang di rumah ya sering rusak, listrik boros. Kemudian macam-macam lah sering rusak. Nah, ini teman-teman perhatikan, ada yang mengalami kejadian di rumah itu barang-barang sering rusak, atau kendaraan teman-teman sering servis, atau mungkin sering sakit sehingga harus keluar beli obat, opnam. Hati-hati, jangan-jangan ini cara lain ya Allah mengambil harta kita karena kita tidak memaksimalkan nilai kerja. Bukan hanya urusan pekerjaan ya, tetapi tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah, seharusnya kita ada tanggung jawab yang harusnya ditunaikan, tetapi asal-asalan. Nah, bisa jadi ini nilai kerja kita kurang. Ya, atau bisa jadi kita mengambil haknya orang lain begitu. Nah, maka perhatikan teman-teman, kalau misalkan kita, ini khusus untuk yang bekerja ya, untuk yang ibu rumah tangga gimana, kalau yang untuk bisnis gimana, sama aja konsepnya. Kita harus maksimalkan nilai kerja. Misalkan kemudian kita bekerja dengan gaji 3 juta, ya ayo kita kerahkan kemampuan seolah-olah kita digaji 10 juta teman-teman. Ini pembahasan kemarin ya, karena banyak yang belum nyimak. Kalau seandainya kita kerja digaji cuma 3 juta, maksimalkan nilai kerja. Kita bekerja seolah-olah gaji kita 10 juta. Betul, maksimalkan tanggung jawab. Nah, kita kan punya tabungan ya, dalam tanda kutip, kita punya tabungan 7 juta nih. 7 juta itu berapa? Oh segini. 7 juta ya. Yang 3 juta ini gaji asli kita yang kita terima dalam bentuk uang, tapi nilai kerja kita seolah-olah kita digaji 10 juta. Jangan pedulikan orang lain yang ngomong gini, gajimu itu cuma seuprit loh, cuma segitu ngapain kerja serius-serius. Tenang teman-teman, nggak usah pedulikan orang-orang begitu. Maksimalkan aja nilai kerja, maka kita punya tabungan 7 juta, nah tabungan 7 juta itulah yang mungkin dalam bentuk fana ya, yang Allah nanti akan berikan, pasti akan Allah berikan dalam bentuk ketenangan hati, kebahagiaan, terus kemudian keluarga yang saling menyayangi, ya. Terus kemudian apa istilahnya? Dihindarkan dari kecelakaan, badan kita sehat sehingga nggak perlu keluar uang, barang-barang di rumah awet, listrik hemat, ya, jarang ada yang rusak. Nah itu loh. Ada teman-teman yang kan punya barang ya. Barangkali teman-teman banyak yang punya benda awet banget. Yuk, siapa di sini? Ini barang kok awet banget gitu. Teman-teman, saya punya HP yang sudah lama itu nggak ganti-ganti. Awet dari dulu. Dari 5 tahun yang lalu, mungkin teman-teman juga sudah dari 7 tahun yang lalu. Sebentar lagi kita mulai ya, 5 menit lagi, 3 menit lagi. Terus apa lagi tuh? Sepatu awet, nggak jebol-jebol gitu. Sandal jepit, walaupun sandal jepit ternyata nggak putus-putus gitu ya. Motor tua, itu nggak pernah mogok, walaupun ya nggak bisa kenceng begitu. Nah, ya kan teman-teman? Nah, itu bisa jadi teman-teman coba cek, oh barangkali ini adalah nilai kerja yang saya maksimalkan, saya bertanggung jawab. Nah, itu loh teman-teman. Kita punya tabungan 7 juta itu, Allah berikan dalam bentuk itu tadi. Ya, maka maksimalkan nilai kerja. Nah, sebagai sebuah penutup nih, ada kisah ya. Ada kisah
singkat cerita begini, ini penutup. Mudah-mudahan teman-teman dapat pelajaran yang luar biasa dari kisah ini. Ini penting banget untuk agar kita bisa memaksimalkan nilai kerja. Yo, yang baru saja bergabung siapkan air, ya. Siapkan air untuk nanti kita bacakan ayat-ayat Allah. Jadi begini teman-teman. Ya, silakan berwudu. Yang mau ikut terapi walaupun sedang halangan silakan berwudu. Tuh kan, banyak yang merasa awet barang-barangnya, motor awet nggak pernah rusak, gitu ya. Yang suaranya kecil silakan pindah channel di channel Terapi Langit. Kita live di 2 akun, ya. Ya sebentar ya Kak Aisyah, kita biasanya juga mulainya jam 7 loh. Sebentar ya, ini penting banget cerita ini. Jadi gini, ada seorang tukang kayu. Ini penting banget teman-teman, yuk catat ya. Ada seorang tukang kayu yang bekerja ya kepada seseorang. Bini awet sampai sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah sampai jannah. Bukan sampai maut memisahkan loh ya. Jangan keliru. Moga-moga langgeng sampai maut memisahkan. Enggak cukup, sampai jannah. Ya kan? Karena ini penting, kita harus berkumpul di surganya Allah bareng-bareng sekeluarga. Enggak enak dong kalau di surga itu cuma sendirian, sementara keluarga kita entah di mana gitu. Oke ya, sampai jannah. Jadi ada seorang yang sudah ikut puluhan tahun bekerja ya dengan seorang mandor, seorang bos. Dan ini bekerja dalam bidang pembuatan rumah dari kayu. Jadi rumah dari kayu. Nah, kita sebut saja Pak Tua ya, karena sudah usianya mulai kerjanya itu sudah mulai usia senja ya. Sudah bekerja lebih dari 20 tahun, pada akhirnya Pak Tua ini ingin mengundurkan diri. Ya. Ingin mengundurkan diri karena apa? Sudah merasa tidak sanggup. Nah, selama ini orang tua ini, misalnya sebut saja Pak siapa ya? Pak Anto aja ya. Ini nama samaran. Pak Anto sudah bekerja puluhan tahun, lebih dari 20 tahun, mungkin 30 tahun ada gitu ya. Selalu membuat rumah yang terbaik, rumah dari kayu. Ya, bekerjanya kepada seorang bos, seorang atasan. Atasannya pun baik luar biasa. Dia selalu mengerjakan rumah dengan sepenuh tenaga, dengan kemampuan yang terbaik. Rumah yang dibuat itu nggak pernah ada masalah. Pasti rumah yang terbaik. Nah, terus kemudian suatu ketika Pak Anto ini dia sudah tidak sanggup lagi karena sudah merasa sepuh ya, sudah tua, sudah ya hampir 60 tahun begitu. Tenaganya sudah tidak sebugar dulu. Akhirnya dia ingin mengajukan resign atau mengundurkan diri. Akhirnya dia menghadap pimpinannya. Pak, di sini saya ingin menyampaikan satu permohonan. Bagaimana Pak Anto? Apa yang bisa saya bantu kira-kira? Jadi begini Pak, saya kan sudah bekerja sudah cukup lama, sangat lama bahkan saya paling lama bekerja di sini. Saya biasanya bekerja dengan maksimal dan saya ingin mengundurkan diri, ya, karena saya sudah tidak muda lagi, saya sudah sepuh, saya ingin mengundurkan diri agar saya bisa membersamai keluarga saya di akhir usia saya, ya. Terus kemudian, oh baik Pak Anto, kata bosnya begini. Di Kak Wiwit rekodnya itu di channel YT ya, channel YT nanti dicek saja Terapi Langit. Lanjut ya. Yuk 2 menit lagi, bismillah. Oh baik Pak Anto, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas kinerja Pak Anto yang begitu luar biasa. Saya hanya bisa membalas dengan ucapan terima kasih. Tetapi please sebelum Pak Anto mengundurkan diri, saya ada satu permintaan. Apa itu Pak? Nah kata Pak Anto. Jadi gini, sebelum Pak Anto mengundurkan diri, saya ada satu permintaan. Ini kebetulan ada orderan rumah. Ya, ada orderan pembuatan rumah kayu. Tolong Pak Anto selesaikan dulu ya satu pesanan pembangunan rumah, satu ini aja. Setelah itu silakan Pak Anto boleh mengundurkan diri. Terus kemudian, oh baik Pak, ya saya akan selesaikan sekali lagi satu pengerjaan rumah kayu ini. Terus apa yang dipikirkan Pak Anto? Yang dipikirkan Pak Anto apa kira-kira?
ternyata pikirannya itu dia tidak mau memaksimalkan nilai kerja. Karena dia merasa itu pekerjaan terakhir dan setelah itu dia nggak akan kerja lagi. Akhirnya jadi gini, karena dia merasa udahlah ini toh pekerjaan terakhir ya. Akhirnya dia apa? Kerjanya asal-asalan teman-teman. Kerjanya asal-asalan, yang tadinya selama hidupnya ini dia bekerja dengan pekerjaan terbaik, kemudian dia memilih kayu yang terbaik, begitu teliti kerjanya. Akhirnya karena ini merasa akhir dari karirnya, dia akan mengundurkan diri ya setelah pengerjaan proyek rumah ini selesai. Akhirnya dia asal-asalan gitu, milih kayunya asal-asalan, bahkan kayu yang jelek gitu kan. Pokoknya nggak niat banget lah. Terus nggak rapi, kemudian pondasinya nggak kuat, kayunya yang keropos dan seterusnya dan seterusnya. Dia mikir kalaupun nanti diprotes, ya udahlah nggak apa-apa kan. Setelah ini selesai sudah nggak kerja lagi, gitu kan. Akhirnya beberapa bulan dikerjakan, kemudian akhirnya selesai. Saatnya Pak Anto menyerahkan kunci rumah kepada pada bosnya. Pak, saya sudah mengerjakan rumah ini sesuai dengan pesanan klien Bapak. Ini kuncinya saya serahkan, fix ya. Hari ini saya mengundurkan diri karena saya sudah ya menyelesaikan proyek terakhir di dalam karir saya. Terus kemudian apa kata bosnya? Iya betul. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar kisah ini ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran. Pak Anto, ini kunci ya. Saya kembalikan kepada Bapak. Ini kunci sebagai ucapan terima kasih saya ya selama ini karena sudah dibantu oleh Bapak, sudah memberikan yang terbaik. Ini rumah untuk Bapak sekeluarga. Apa yang terjadi? Nyesel banget ya kan? Ya Allah, ternyata ini rumah untukku. Betapa nyeselnya, kenapa ya rumah untuk orang lain kita berikan maksimal, rumah untuk sendiri malah bikinnya asal-asalan. Nah, maka teman-teman, ayo, ini bisa jadi kisah fiktif tetapi pelajarannya luar biasa. Kita maksimalkan nilai kerja, karena nilai kerja kita pasti akan kembali kepada diri kita. Ya kan? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kembali kepada diri kita. Dan jika kita berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu akan balik kepada kita. Ya, semua nilai kerja itu adalah kembali kepada kita. Oke, kita mulai dengan terapi Al-Quran ya. Yang baru saja bergabung, silakan siapkan air. Terus kemudian air mateng 1 gelas. Dan nanti sore kita ruqyah jam 4 ya. Jam 4. Seperti itu. Karena malam saya ada agenda sehingga malam libur, tidak ada terapi. Kita majukan jam 4 WIB. Nah, untuk info selanjutnya nanti silakan teman-teman cek grup ya. Insya Allah juga kita akan share di grup. Kemudian air mentah siapkan juga untuk mandi pagi ini dan untuk dicipratkan di rumah. Khususnya bagi teman-teman yang merasakan rumahnya aneh, rumahnya bermasalah, rumahnya sering hilang barang-barang. Mungkin ada yang duit hilang, kemudian ada yang mungkin rumahnya sumpek, panas, gampang bikin emosi, sering sakit-sakitan kalau masuk rumah, begitu. Kalau setelah keluar rumah kok sehat, segar bugar, nah perlu diruqyah rumahnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan siapkan airnya ya. Silakan siapkan airnya. Terus kemudian kita berdoa kepada Allah. Kita langsung ya. Iya, Kak Dede, boleh diakhiri hidupnya si cicak itu. Dalam Islam itu ada syariat ya untuk membunuh cicak sekali pukul tapi ya. Maksudnya biar tidak menyakiti gitu. Ya, nanti kita akan share bagaimana cara masuk ke dalam grup. Oke, bismillah. Kita langsung posisi ruqyah ya. Posisi ruqyah, posisi tangan seperti ini dan kita akan meruqyah diri kita. Ini ruqyah mandiri ya. Ya, ini ditempelkan teman-teman. Ya, ini ditempelkan. Jadi ada garis ini ya. Ini garis ditempelkan. Kemudian tempelkan juga di sini di dada. Nah, ini ada syariatnya loh.
cara berdoa seperti ini. Ya, ini ada sanadnya ini teman-teman. Jadi bukan asal-asalan. Ya, ditempelkan terus kemudian kita berdoa. Dekatkan airnya dengan handphone, keraskan suara handphone. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan ke air. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi azimhum wazalzilhum wangsurna alaihim. Tiup ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan ke air. Ya Allah, pagi ini hamba memohon pertolongan-Mu ya Allah. Hamba berlepas diri dari perbuatan leluhur kami, dari perbuatan keluarga besar kami. Apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu ya Allah, menyimpan jimat dan pusaka, menanam kepala hewan tertentu untuk ritual tertentu, melakukan persembahan kepada musuh-musuh-Mu ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan ghaib, baik gangguan jin khodam, jin nasab, ataupun gangguan lainnya ya Allah. Ya Allah, keluarkan gangguan tersebut dari badanku. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan ayat-ayat-Mu ya Allah yang akan kubacakan ke dalam air yang kusiapkan ini ya Allah, jadikan sebagai ayat penghancur segala gangguan ghaib, ayat yang menghancurkan sehancur-hancurnya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Yang baru saja bergabung langsung saja ikuti. Kemudian yang ingin komentarnya hilang digeser saja agak tengah nih teman-teman. Di tengah sini nih digeser, ya, digeser itu nanti hilang, ya. Nah seperti ini nih, ini hilang nih. Jadi agak naik ya ke sini. Di posisinya di sini geser ke kanan. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Tiupkan ke air. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Ya teman-teman, silakan. Teman-teman usap dulu ya. Usap dulu. Ucapkan bismillah Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Kemudian usapkan ke wajah. Kemudian ke seluruh badan pokoknya ya, ke pundak sini, terus kemudian ke dada, kemudian ke perut, ke kaki. Kemudian setelah itu, silakan teman-teman ya. Silakan teman-teman ambil mushafnya. Yang sedang berhalangan enggak usah ya. Silakan teman-teman pegang mushafnya, minta petunjuk kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah aku petunjuk-Mu ya Allah. Berilah petunjuk-Mu, tunjukkan kepadaku ayat-ayat-Mu ya Allah yang menyembuhkan badanku, jiwa dan hatiku ya Allah. Yang ada dua suara keluar dulu masuk lagi. Ini error TikToknya. Ya. Ya Allah, tunjukkan ayat-ayat-Mu ya Allah yang menyembuhkan badanku dan menyembuhkan hatiku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan teman-teman buka ya secara acak. Terus kemudian tunjuk satu ayat ya yang pertama kali dilihat. Kemudian silakan dibaca, kemudian ditiupkan ke air. Ya, ditiupkan ke air. Bagi teman-teman yang tidak bisa membaca, cukup dilihat saja ayatnya, kemudian dibaca artinya. Terjemahnya silakan dibaca. Kemudian ditiupkan. Seperti itu. Oke, yang sedang berhalangan lain waktu ya menyimaknya, atau sementara silakan teman-teman bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang sedang berhalangan tidak jadi masalah, tetap membaca ya. Tapi jangan memegang mushaf, seperti itu. Oke. Jika sudah yang tidak puasa, yang sedang, ya tadi saya sudah sampaikan ya, yang
yang nggak bisa baca Quran, yang nggak ada Al-Quran, yang sedang berhalangan, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulang-ulang, tiupkan ke air. Seperti itu. Jika sudah, silakan diminum sedikit dulu, ya. Kemudian diusapkan ke wajah yang ngantuk. Yuk, yang ngantuk, yang ngantuk, yang ngantuk. Silakan diusap ke wajah, ya. Semudah-mudahan tidak ngantuk lagi, atau bisa jadi semakin ngantuk, atau bahkan mual. Yang merasa airnya masih pahit, dari kemarin kok pahit terus ya? Ya, terus diminum, kita akan coba terus ya minta tolong kepada Allah agar Allah berkenan menghancurkan gangguan gaib di dalam badan kita jika ada. Betul, yang dibaca ayat pertama saja. Satu ayat saja teman-teman, satu ayat saja. Terus teman-teman ingat-ingat tandain, nanti buka tafsirweb.com ya. Tafsirweb.com. Nanti teman-teman masukin surahnya apa, terus kemudian ayatnya apa. Nah, terus kemudian pahami tafsirnya. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah teguran kalau seandainya ayat yang berkaitan dengan azab atau ancaman Allah. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan ayat yang terkait dengan kenikmatan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertanda hadirnya rizki di dalam kehidupan teman-teman, tuntasnya masalah hidup, ya. Kalau yang ada menemukan ayat-ayat azab, maka mudah-mudahan itu menjadi ancaman gangguan yang ada di dalam badan kita. Karena gangguan di badan kita seringkali harus diancam dengan ancaman yang dahsyat. Begitu. Ya silakan yang terlambat nggak apa-apa, langsung saja bergabung. Ya langsung saja buka Al-Quran, kemudian sembarang dibuka, kemudian tunjuk satu ayat, kemudian dibacakan. Tiupkan ke air yang sudah disiapkan. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah menemukan ya. Nggak apa-apa, kalau nggak ingat nggak apa-apa, tidak wajib kok. Tapi rugi aja sih kita nggak memahami maknanya, tidak memahami tafsirnya, begitu ya. Nggak perlu khusus, jadi cuma sekali aja Kak Yusriyati. Karena nanti setiap terapi kita kan selalu praktek ya. Tidak perlu mengkhususkan setiap kita terapi ayat-ayat itu. Jadi setiap terapi itu ganti-ganti ayatnya. Gitu ya, teman-teman. Dan oke. Kadang ini ya, seringkali nyambung ya, ayatnya nyambung dengan kehidupan kita. Itu memang kan gini, kita yakin ya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini melainkan sesuatu atas izin Allah, ya kan? Jadi kita buka misalkan surat Al-Mu'minun ayat 60 begitu. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Ini memang surat cintanya Allah gitu. Dan kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa mendapatkan pesan cintanya Allah melalui apa? Melalui baca Al-Qur'an. Gitu. Nah, kita juga bisa menyampaikan kalimat-kalimat kita kepada Allah dengan apa? Dengan berdoa. Gitu. Jadi, komunikasi dengan Allah itu bisa dua arah. Kita mau minta sesuatu kepada Allah, kita dengan doa, dengan sholat. Dan Allah menyampaikan sesuatu ya kalamnya itu melalui Al-Quran. Begitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Ya ayat yang kita baca, yang kita temukan itu ayat khusus buat kita. Dan kita akan nggak tahu maknanya, makanya kemudian siapkan Al-Quran yang ada terjemahnya. Begitu. Nanti sehingga kita bisa membaca, oh ternyata artinya ini. Nah tapi terjemah saja tidak cukup, butuh tafsir. Ya. Tafsirnya silakan bisa teman-teman buka tafsirweb.com. Oke, mendapatkan surat tentang Ibrahim menghancurkan berhala. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah ayat ancaman jika ada gangguan gaib di badan kita. Ya, tafsirweb.com ya. Tafsirweb.com yang kita rekomendasikan. Gitu. Oke, teman-teman, silakan posisinya kalau sudah diminum ya. Ada yang merasa airnya pahit, getir, kental, kemudian muntah, teman-teman yang ingin muntah silakan. Ya, teman-teman. Kalau iya Kak Fitri, kalau di tafsirweb.com itu kalau nggak salah dia bukan hanya tafsir Ibnu Katsir ya, tapi lengkap. Ya. Oke, teman-teman yang pahit, yang mau muntah silakan dimuntahkan. Yuk, dipegang dada dan perut kita. Bismillah. Ya, teman-teman. Sayangi diri kita ya.
Banyak orang-orang yang tidak sayang dengan dirinya. Ya, buat buka puasa. Yang sedang puasa silakan buat buka puasa. Ya, Kak Yanifah, untuk membantu ketenangan hati silakan ikuti terapi ini. Yuk, silakan teman-teman usap dada dan perut kita seperti ini. Yuk, teman-teman rasakan dulu ya. Atur nafas pelan-pelan. Jadi teman-teman usahakan tarik nafas dan hembus nafas itu melalui hidung. Kita usap. Kita baca surat Al-Zalzalah ya. Yang belum hafal surat Al-Zalzalah silakan teman-teman ikut mendengarkan saja. Jangan dihabiskan. Kita mau bacakan ayat-ayat habis ini. Jangan dihabiskan airnya. Ya teman-teman, kita baca surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke badan. Yang mau muntah jangan ditahan ya, jangan nunggu ayatnya selesai kemudian langsung silakan tarik ke atas, muntahkan aja. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian kita baca dua ayat terakhir Al-Baqarah 285 286. Yang belum hafal silakan dengarkan, tetap diusap ya. Yang sudah hafal ya, kayaknya teman-teman lama-lama hafal semua nih, karena kita selalu rutin bacakan ya. Yuk ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan, bismillah. Ya teman-teman, naik ke atas ke dada, kemudian diusap seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tutup mata teman-teman. Ya, tutup mata. Ya, sambil diusap dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, ucapkan ya teman-teman. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Ya Allah, izinkan aku menjadi manusia terbaik ya Allah. Ya Allah, aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk-makhluk-Mu ya Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izin-Mu ya Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Aku sehat, aku sabar. Allah melimpahkan kesabaran kepadaku. Aku terima anugerah-Mu ya Allah.
dengan sepenuh hati. Bukan aku kalau pemarah, bukan aku kalau pendendam. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik ke atas teman-teman, tarik ke leher. Kemudian buka mata silakan, lalu didorong ke depan ya. Matanya dibuka silakan. Kemudian dorong ke depan, batuk-batukan. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman pegang daerah-daerah yang sakit, yang ada keluhan, yang tiba-tiba pegel luar biasa, yang tiba-tiba kesemutan. Mungkin teman-teman banyak yang sendawa, batuk-batuk, kemudian yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Ya, silakan dengarkan ayat-ayat berikut ini. Fokus ya, jangan terpejam. Silakan buka matanya ya. Buka silakan. Yang nyeri silakan dipegang. Terus yang sakit kepala dipijit ya. Tengkuk belakang sini dipijit sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demam silakan dadanya dipegang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ Lau kanu ya'lamun. Wahai jin terlaknat, kalian yang ada di dalam badan saudaraku, silakan kalian keluar. Yang ada di aliran darah saudaraku, ukhruj ya aduwallah, keluarlah kalian wahai musuh Allah. Ukhruj ya aduwallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang ngantuk luar biasa silakan diusap dengan air ya. Terus kemudian posisi teman-teman yang saat ini ada di dalam ruangan, yang halaman rumahnya ada salah satu dari 4 ini ya. Batu, rumput, tanah, pasir. Silakan khususnya yang reaksi ya. Yang nggak reaksi nggak usah, nggak apa-apa. Di dalam rumah aja nggak apa-apa yang tidak merasakan reaksi. Yang merasakan reaksi, mual, muntah, dadanya sesak, kemudian merinding luar biasa, muntah darah, pusing dahsyat ya, atau apapun reaksinya aneh-aneh, begitu mendengarkan ayat-ayat ini silakan keluar, kemudian ambil airnya dibawa, handphonenya dibawa jelas ya. Kalau handphonenya nggak dibawa gimana gitu. Handphonenya dibawa, terus kemudian bawa kursi, duduk dengan kaki menyentuh tanah secara langsung tanpa alas kaki. Yo, silakan. Ya. Ya, justru
Bagus malah kalau hujan bagus gitu ya. Sekalian hujan-hujanan. Hujan itu penyembuh. Air hujan itu bisa untuk membantu perantara kesembuhan. Ya, yang ketakutan ya termasuk ya, ketakutan termasuk, silakan netralkan dengan tanah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang nggak ada tanah, santai aja ya, di rumah aja nggak apa-apa, di dalam ruangan nggak apa-apa. Ini nggak wajib ya, khusus bagi teman-teman yang ada tanah dan reaksinya cukup berat. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata fa ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ya teman-teman yang posisinya di luar ya, yang posisinya di luar rumah
yang ada tanah, ya, ataupun mungkin rumput, nggak apa-apa, silakan dicolek saja tanahnya. Pokoknya debu ya, debu lah. Nggak harus tanah di luar, kan pasti berdebu tuh, nggak mungkin di luar nggak ada debu ya. Silakan dicolek teman-teman, ya, dengan satu jari dicolek. Terus kemudian ditiup sedikit, sampai sedikit keluar ludah sedikit ya. Misalkan gini nih, seperti itu, sampai keluar ludah sedikit, gitu ya. Kemudian ini khusus yang reaksi aja ya. Atau yang mungkin sedih banget, kepala sakit, kemudian mual-mual dan seterusnya, yuk dicolek tanahnya atau sembarang lah, di paving konblok juga nggak apa-apa, yang penting ada debunya. Terus kemudian dikasih ludah sedikit. Ini cara Nabi ya untuk mengobati berbagai macam keluhan. Sebetulnya khusus untuk gatal, tetapi insya Allah untuk gangguan sihir pun ini insya Allah sangat manjur. Yuk, sedikit kasih ludah, tiup gini ya, seperti itu. Bukan sekedar tiup, begitu ya, beda ya. Disembur sedikit dengan ditiup, beda. Gitu. Terus kemudian tangan kanan. Kemudian kita doakan. Yuk, siap baca doanya. Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tiupkan. Kemudian kita baca turbatu ardina. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Ya, yang baru saja gabung langsung gabung aja ya. Kalau mau ngulang nanti sore jam 4. Perhatikan jadwal live kita Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis, pagi jam 6, malam jam 20. Tapi khusus malam kita rubah sore ya, karena malam ada agenda. Ya, ulangi Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Tiupkan. Kemudian silakan teman-teman diletakkan ya. Diletakkan di bagian badan yang reaksi itu. Kalau pusing, letakkan di sini atau di ubun-ubun. Nanti gampang ya dicuci begitu. Silakan teman-teman dipijit di ubun-ubun, apa yang teman-teman rasakan. Yang sudah praktek, silakan komentar ya. Apa yang teman-teman rasakan? Apakah tiba-tiba sakit luar biasa atau mungkin mual, muntah? Ya. Kemudian bisa di sini. Bismillah. Kemudian bisa ditengkuk atau ke semuanya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya. Kemudian di sini di leher nih, dari tarik ya, dari dada. Bismillah, 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 batuk-batukan. Bismillah, Allah Akbar. Segitu. Oke, bisa diulangi berkali-kali ya. Bisa dicolek lagi, Bismillah. Nanti gampang kan habis ini mandi teman-teman ya. Kalau pingin mantep, colek yang banyak gak apa-apa. Gitu ya. Oke, diulang. Colek, debu, kemudian sedikit ditiup, sedikit keluar ludah. Begitu, nggak usah sampai cuy gitu ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Oke. Ada burung perkutut. Oke. Silakan tiupkan. Kemudian dioleskan. Kalau yang ganjel banget di sini nih, ini insya Allah langsung muntah nih. Tarik, Bismillah, Bismillah, dioles dulu. Batuk-batukan. Yuk, yang pegel kaki ya, coba dioleskan di kaki walaupun kaki injak. Teman-teman yang nggak ada tanah nggak apa-apa, coba praktekin dulu. Yang misalkan di depannya itu apa cor-coran semen atau konblok ya, atau apapun itu coba praktekan ya. Kan pasti ada debu, yang penting itu debunya. Ya, dicolek saja, set pakai satu jari gitu ya. Kemudian sedikit ditiup, begitu, bukan. Kalau ini kan tiupan lembut ya, ini tiupan agak kasar, begitu. Ya kalau muntahnya nggak sengaja, lanjut aja puasanya, begitu. Terus, ya nggak apa-apa, ada debunya, coba dicolek sedikit, terus kemudian khusus yang ada reaksi ya. Atau mungkin teman-teman nggak reaksi pun penasaran, nanti bisa jadi nggak ada reaksi tiba-tiba mual setelah itu, gitu ya.
Oke, yang sedih silakan pegang dadanya. Habis ini kita masih lanjut ya. Masih ada 5 menit nih. Masih ada, sudah dibuat VT-nya Kak Izura. Kita sudah buat VT-nya. Nanti cek di akun Terapi Langit ya. Kalau tanah di pot bunga, takutnya ada pup apa gitu. Nanti kok bau ya? Jangan-jangan ini pup kucing gitu ya. Tapi kalau dipastikan aman, tapi kalau untuk ayam nggak apa-apa ya. Kotoran ayam itu nggak najis loh. Ya, tidak membatalkan wudhu juga. Boleh colek lantai. Nggak apa-apa, dicoba dulu. Yuk, ulang ya. Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Air mentahnya untuk mandi nanti, dipakai untuk mandi. Insya Allah nanti sebentar lagi akan saya bacakan dengan ayat Allah ya, ini belum selesai. Silakan. Ya, Kak Iya Istor, mudah-mudahan lancar ya persalinan, selamat, sehat, sentausa, damai ibu dan bayinya. Itu kan, itu kemudian diletakkan di bagian yang sakit. Atau kalau ada benjolan nih, teman-teman buktikan ya. Yang ada benjolan, yang ada kista, miom, oles di perut tuh. Yang ada mungkin ya keluhan apapun, insya Allah ya. Ini teman-teman bisa cek. Kalau ada benjolan bisa hancur. Kalau ada kista, ada miom, ada cancer, itu insya Allah hancur. Ya, atas izin Allah yang jelas. Oke, yang sedih coba letakkan di sini nih, di ulu hati, dioles di ulu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bekas jahitan ini pakai ini aja. Dicipratkan air ya, diusap pakai air seperti itu. Saya ada paku di telapak, maksudnya gimana, Kak Imai? Ada paku di telapak. Oh, rasa ditusuk. Oke, teman-teman bisa ini ya, titik-titiknya silakan bisa dioles, ulangi sekali lagi, dioles di telapak tangan, telapak kaki seperti itu. Yo, sambil sekarang pegang daerah yang sakit. Saya sedikit bacakan ya, 5 menit ayat-ayat tambahan. Alhamdulillah sembuh ya, alhamdulillah. Banyak yang merasakan kesembuhan nih. Kalau teman-teman yakin, insya Allah sembuh nih, karena ini cara dari Rasulullah langsung, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ditepuk-tepuk yang ingin muntah tapi nggak bisa muntah. Coba teman-teman cek, ada nggak penyakit hati atau teman-teman sedang sedih. Coba minta tolong kepada Allah, ya Allah, bahagiakan hatiku ya Allah. Izinkan gangguan di dalam badanku keluar melalui mulutku. Seperti itu. Kemudian tarik, batuk-batukan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wirid apa Kak Imai? Jangan sembarangan wirid ya, yang nggak ada contohnya ribuan, ratusan kali, hati-hati. Jangan sembarangan wirid yang tidak ada contohnya dari Nabi, karena mengundang gangguan. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Menyimpang Kak Imai, tinggalkan amalan itu menyimpang ya. Itu amalan menyimpang yang bisa justru mendatangkan semakin parah gangguannya. Tinggalkan saja. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Yuk, masih ada 5 menit teman-teman. Fokus ya, pegang daerah yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى La haula wala quwata illa billah. Silakan teman-teman pegang ubun-ubunnya seperti ini. Pegang ubun-ubun terus kemudian tangan kiri pegang dada. Ya. Silakan teman-teman pegang dada, tangan kiri, tangan kanan pegang ubun-ubun, diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhiku min syarri kulli nafsin aw anin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ukhruj ya Abdullah fakhruj minha fa innaka rajim. Kak Imai siapkan air enggak? Tadi kalau nyiapkan air diminum ya. Fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka bil la'natillah, aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Teman-teman tunjuk ya seperti ini, telunjuk tangan ya, terus kemudian letakkan di ulu hati, kemudian ucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yuk tarik ke atas, tiupkan. Ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan ini dari dalam badanku ya Allah. Keluarkan lewat mulutku. Ditarik ke atas begini teman-teman. Bismillah, Allah Akbar, batuk-batukan. Yuk yang merasakan reaksi dalam badan. Bismillahilladzi la yadurru. Letakkan di sini ya, di ulu hati. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tarik ke atas, tiupkan dulu. Tarik ke atas. Tarik ke atas, bismillah, dorong sampai ke tenggorokan. Dorong ke depan begini.
Ukhruj, iya Allah. Jangan di ini ya, jangan ditekan keras-keras, cukup ditempelkan saja. Kalau sakit sekali ulang. Ya, coba sekarang posisinya gini, pakai tangan dicabut. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Tarik ke atas, cabut depan. Batu-batuan. Teman-teman silakan diminum dulu yang tidak puasa, Yang puasa cukup dioles. Dioles ya, dioles ke seluruh badan aja. Seperti itu. Nanti dipakai untuk buka puasa ya, teman-teman. Sakit ya waktu dipegang ya. Iya, berarti ada gangguan, dicabut gini, Kak. Yang ulu hatinya sakit cabut. Bismillahilladzi, dioles dulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Cabut, tarik, buang. Seperti itu. Alhamdulillah kaki sembuh, tadi sakit. Alhamdulillah. Silakan teman-teman diminum 3 kali tegukan ya. Bismillah, alhamdulillah. Garamnya yang pusing taruh di bawah lidah. Garamnya silakan taruh di bawah lidah. Itu untuk elektrolit ya. Untuk suplai elektrolit badan, itu garam. Seperti itu. Ya, kesemutan. Silakan ditepuk-tepuk yang bagian kesemutan. Airnya nggak pahit lagi ya. Oke, kemarin pahit ya, Kak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman yang baru saja bergabung. Badan terasa hangat, panas, kesemutan. Ada yang malah demam, nggak apa-apa. Yang tidak menyiapkan garam nggak apa-apa, seadanya saja. Nanti sore kemungkinan kita mulai jam 4 ya teman-teman ya. Untuk malam seharusnya ada live, tetapi karena saya ada agenda, kemungkinan malam digeser, dimajukan menjadi sore jam 4 kemungkinan loh ya. Nanti lebih lanjutnya kita informasikan melalui grup. Nggak apa-apa, waalaikumsalam, tidak menyediakan garam nggak apa-apa. Mau muntah nggak bisa keluar, silakan mandi. Bolehkah percaya ramalan? Tidak boleh. Mendatangi dukun ini akan sholat kita tidak diterima 40 hari. Ya. Jangan percaya ramalan, jangan baca zodiak, jangan nonton tayangan Indigo, jangan cek khodam, ya, jangan ikuti tayangan kartu tarot. Ya, yang nggak bisa kita ketemu lagi hari Sabtu, ya teman-teman. Kak Dew divonis kanker, oke, insya Allah mudah-mudahan Allah hancurkan sakit kankernya, yakin saja. Pembacaan energi juga terlarang ya, kecuali energi ini, batu baterai, energi bumi. Oke teman-teman, yang membutuhkan ini audio ruqyah saya sematkan ya, barangkali ada di antara teman-teman yang belum punya. Terus nanti saya spill bagaimana cara masuk ke dalam grup ya. Alhamdulillah lunas hutang 130 juta. Ini dianggap lunas atau gimana Kak Yuli? Masya Allah, ini sebuah keajaiban sekali ya, kalau memang betul-betul lunas. Kalau bisa jangan dihitung Kak Wid. Kalau mau sholawat itu jangan dihitung. Jadi sebanyak mungkin saja. Kan lebih enak nggak usah dihitung ya. Jadi jangan dihitung. Mendingan sebanyak mungkin. Itu lebih aman. Karena kalau menentukan angka itu butuh dalil. Gitu ya. Jadi Rasulullah yang kemudian memberikan peringatan. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi kalau misalkan ada amalan yang nggak ada contohnya dari Nabi, maka tertolak. Bukan hanya tertolak, tetapi kemudian bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan gangguan. Begitu. Karena saya sering menangani kasus ya, orang-orang yang kemudian, ya nggak usah dihitung. Betul. Jadi saya sering menangani kasus orang-orang yang amalan-amalannya menyimpang. Itu ternyata rata-rata kalau di ruqyah itu ada gangguan. Gitu.
bisa COD teman-teman, bisa COD. Jadi saya coba ya sematkan audio ruqyahnya semacam ini ya teman-teman ya. Ini hanya sekitar 70 ribuan. Kalau teman-teman nggak paham cara pakainya, ini tinggal ditancepin aja. Nanti saya buatkan videonya kalau nggak paham. Terus yang belum masuk grup ada, teman-teman, kita terapinya lewat grup juga ya, grup bawah ya. Biar lupa seseorang, Kak Mariadi. Kenapa dengan seseorang itu? Kita punya memori nggak mungkin bisa lupa. Yang bisa kita lakukan adalah melepaskan emosi. Misalkan emosi rasa cinta, rasa benci, rasa dendam itu yang bisa dilepaskan. Tapi kalau kita punya memori, kita nggak bisa lupa. Gitu. Oke teman-teman yang sudah ini ya, menerima audionya, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Yang nggak paham cara pakainya silakan nanti saya buatkan videonya ya. Saya sematkan terus kemudian teman-teman yang ada gangguan saya sarankan konsumsi kurma teman-teman ya. Konsumsi kurma ajwa. Konsumsi kurma ajwa yang kata Rasulullah yang makan 7 butir ya, insya Allah nanti aman dari gangguan ya. Ini yang minat kurma ajwa, ini ada beberapa ya, dari mulai yang kecil sampai yang ukuran berapa ini 500 gram ya, teman-teman nanti bisa CO sampai yang 1 kilo ya. Coba teman-teman, kurma ini Masya Allah manfaatnya luar biasa. Terima audionya maksudnya gimana? Oh ya Kak Imai, nah nanti ikut terapi ya secara rutin. Jadi Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis ya. Ini coba teman-teman ya yang sudah lama gangguan, coba konsumsi kurma ajwa. Ini insya Allah nanti teman-teman rasakan manfaatnya. Boleh sambil diruqyah ya, kurmanya ini diruqyah jadi begini. Bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Setelah itu dimakan. Walaupun sebetulnya tanpa diruqyah pun itu insya Allah juga nanti memberikan manfaat. Itu. Kak Yani alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang sudah. Sebetulnya kalau dari hadisnya itu tidak merujuk ke kurma ajwa sih. Cuma kan di sini sebetulnya yang ini ya tergantung. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat tuh tentang hadis makan kurma Nabi, kurma ajwa. Kak Yuli coba cek di keranjang kuning, mumpung sebentar lagi juga bulan Ramadan, jadi makan kurmanya itu jangan pas bulan Ramadan aja ya. Jadi khusus ini untuk terapi pakai kurma ajwa gitu. Ada perbedaan pendapat apakah harus kurma ajwa atau bisa kurma secara umum. Ada yang kemudian ulama memaknai bisa ini kurma berlaku untuk kurma secara umum. Ya, tetapi kalau saya mengambil yang pendapat ini khusus kurma ajwa saja itu. Lagi pula ini manisnya itu pas teman-teman ya. Kak Husniah, oh iya, pindah Kak Husniah, Kak Yeni pindah ke akun terapi langit. Di sini di akun Coach Mufti itu nggak bisa nyematkan keranjang kuning ya. Teman-teman keluar dari akun Coach Mufti terus kemudian cari akun terapi langit. Nah itu nanti ada ini ada keranjang kuningnya. Begitu. Terus kemudian tujuannya apa Kak Yulianti? Disiramkan ke makam. Ya. Sebaiknya jangan. Kita harus berhati-hati. Jangan disiramkan ke makam. Bisa dikecilkan iya. Pokoknya sebelah sini, teman-teman, sebelah kanan kita ya. Ini posisinya gini. Nah, sebelah kanan kita ini untuk ngecilin suara dan untuk murotal. Kalau untuk murotal ini mohon maaf, saya nggak nyiapin ininya ya, teman-teman ya. Nggak nyiapin konverternya, jadi ini nggak bisa ditancepin. Jadi gini. Ini yang kanan ditekan 3 detik, 1, 2, 3, maka nyala 24 jam. Kalau terlalu keras, ya, soalnya terlalu keras, tekan lagi, klik, nanti akan ngecilin. Kalau masih keras, kecilin lagi, klik, begitu. Nah, begitu ya, teman-teman. Air mentah, ya, dipakai untuk mandi, bisa untuk dicipratkan ke rumah, Kak Setiani. Teman-teman, ya, yang ingin coba check out ini, kurma dan audio ruqyah, silakan nanti pindah
ke akun Terapi Langit. Penurunan fungsi ginjal Kak Bunda Dimas, sudah cek medis? Solusi medis diikuti dulu, terus kemudian nanti kita bantu diagnosa lewat DM ya. Jadi kita butuh informasi lebih lanjut. Jadi selama ini konsumsinya apa saja, terus penyebabnya apa, begitu. Nah nanti kita coba kombinasi dengan ini ya. Mungkin pola makan, seperti itu. Pola makan, kemudian pola hidup. Ini ada beberapa buku yang saya informasikan ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman membutuhkan beberapa buku. Ada buku pengobatan Nabi, itu lengkap ya. Ada petunjuk-petunjuk ini, tanaman-tanaman herbal. Bentar, saya belum menyiapkan kebetulan. Coba dicek di keranjang kuning dulu aja. Itu ada, saya spill satu persatu ya teman-teman ya. Saya spill satu persatu. Ada buku sholat. Jadi teman-teman, ini ada buku yang bagus sekali. Khusus bagi teman-teman yang nggak bisa merasakan khusyuk ya. Ini 99.000 teman-teman, dapat 3 ya. Beli 1 dapat 3. Formula sholat khusyuk. Ini di etalase 1 dapat bonus 2 ya. Jadi bagi teman-teman yang berat sekali ya, ini lagi bestseller ya. Rebutan dan stoknya menipis. Beli 1 dapat 3. Formula sholat khusyuk, terus kemudian ada ini ya, menangkal gangguan setan saat sholat. Terus kemudian agar sholat terasa nikmat. Ini cocok banget biar teman-teman merasakan manisnya sholat. Kak Endang, biar anak nurut, ini nanti ikuti terapinya yang dipandu oleh tim kami khusus membahas parenting. Ya, beliau Ustadz Amri. Cek di akun Terapi Langit ya. Kadang di akun Child Dream. Jadi coba nanti teman-teman ini ya, cek akun Child Dream, CHILDREAM, Child Dream. Itu nanti rutin. Masuk grup dulu teman-teman ya. Masuk grup dulu, nanti insya Allah akan kita informasikan live-nya. Begitu. Kak Dew, iya ikuti ruqyah secara rutin. Jadwalnya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Seperti itu. Terus teman-teman, ada yang ingin belajar tahsin. Belajar tahsin yang sudah ada bonus videonya ini ya. Ini buku bukannya sekedar teori. Ya, tetapi ada panduan videonya yang bisa di-scan melalui QR code. Ada gambar. Jadi gini, teman-teman kalau mau beli buku tahsin itu jangan asal ya. Karena rata-rata itu teori yang kita nggak mudeng ini gimana pengucapannya. Ini kemudian harus didengungkan. Mendengung itu gimana gitu ya. Nah, maka teman-teman di sini enaknya buku ini itu sudah ada ini ya. Ada QR code yang bisa di-scan sehingga kita bisa nonton videonya langsung. Begitu. Nah, teman-teman silakan nanti bisa di CO di keranjang kuning sebelah nomor 1 ya, khusus untuk tajwid itu nomor 1. Begitu. Oke, yang belum masuk ke dalam grup ya. Yang belum masuk ke dalam grup, saya spill dulu caranya ya. Jadi begini, caranya silakan teman-teman. Ini pojok kiri atas, silakan ditekan. Kemudian ini ada Terapi Langit, ditekan. Nah, yang mau konsultasi silakan, gratis ya teman-teman ya. Konsultasi gratis. Di sini kirim pesan, kemudian yang ingin masuk ke dalam grupnya silakan di sini ya. Nah, sampai menuju halaman seperti ini. Ya, Kak User 1815 wajib hukumnya ya membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid gitu. Kalau kita tidak menunaikan hak-haknya Al-Qur'an, maka ini dikhawatirkan ya kita mendapatkan ancaman dari Allah, karena memang seperti itu. Kecuali baca hadis. Baca hadis itu berbeda dengan baca Al-Qur'an. Baca hadis itu tidak perlu pakai kaidah tajwid ya. Misalkan ada hadis begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairon aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Mangkana, ya, man tulisannya kan mankana. Tidak kemudian nggak usah pakai tajwid. Mangkana yu'minu billah, nggak usah. Jadi yang tajwid ini hanya untuk Al-Qur'an saja. Yuk yang masuk ke dalam grup silakan di atas ini ya. Masuk ke dalam grup sini, kemudian yang ingin merapat di Jogja kita tanggal 22 Desember. 22 Desember teman-teman sebentar lagi. Yang khususnya teman-teman yang merasakan reaksi cukup berat, keluhan yang sudah cukup lama, ayo merapat ya di Jogja 22 Desember. Insya Allah teman-teman akan kita bantu terapi secara langsung, bukan hanya terapi ya, tapi di situ insya Allah kita akan banyak mendapatkan ini apa istilahnya insight baru ya, inspirasi baru. Jadi hidup lebih semangat, teman-teman yang sedang putus asa, punya masalah rumah tangga, ya insya Allah kita bantu sampai tuntas tanggal 22 Desember. Untuk Bandung ini sekitar tanggal 26 Januari ya. Bandung 26 Januari, masuk dulu aja ke dalam grupnya. Surabaya kapan, Jakarta kapan, Aceh kapan, Manado kapan, Batam kapan, masuk grupnya dulu ya, masuk grupnya dulu. Insya Allah nanti akan kita share informasinya di grup gitu ya. Oke, terakhir sebelum saya pamit ya, saya spill dulu dari etalase 1 sampai yang ke 10. Selama ini belum merasakan reaksi apapun, Kak Nin Lasira sudah berapa lama ikut? Tasik ikutnya nanti Bandung aja Kak. Kak Yuli Tasik ikut Bandung ya, tanggal 26 Januari. Kan deket tuh Tasik Bandung kan? Etalase 1 ini belajar tajwid ya. Kemudian sudah ada videonya, panduan video. Kemudian nomor 2 buku sholat, etalase 2 buku sholat ya. Beli 1 dapat 3, 99.000. Nomor 3 ini kumpulan doa istri sukses, kumpulan doa istri untuk sukses suami. Kemudian nomor 4 kitab panduan pengobatan Islam, tuntunan Rasulullah dan Quran. Jakarta masuk dulu grupnya Kak Nabila atau DM ya. Bandung itu di Hotel Kamboti Syariater. Kak Herlina di Hotel Kamboti nanti cari aja di Google ini ya, di map. Seperti itu. Kak Duan, ya mendingan langsung fokus doa. Etalase nomor 3 itu ada kumpulan doa istri untuk sukses suami. Kak Duan 59 itu ada kumpulan ya buku doa istri untuk sukses suami. Penting. Selama ini kan barangkali nggak paham doanya ya. Kemudian nomor 5 jam Al-Quran ya, jam tangan yang ada murotal Al-Qurannya 30 juz. Jangan lupa teman-teman nanti sore ya jam 4 ya kita live. Kemudian nomor etalase nomor berapa nih? 6, 7, 8, 9 ini kurma ajwa. Insya Allah bermanfaat untuk menjaga kesehatan ya. Terus teman-teman yang gangguan aneh-aneh coba konsumsi kurma ajwa. Kemudian terakhir 10 speaker Al-Quran. Murotal Al-Quran ada yang tanpa lampu. Yang tanpa lampu ini lebih terjangkau ya. Yang tanpa lampu lebih terjangkau harganya. Lebih murah. Begitu. Bukan daerah Lembang, ini pusat kota. Bukan Sareng, Syariater, Kamboti, KAN. Bukan Lembang. Pusat kota kok. Begitu. Oke teman-teman, saya izin pamit ya. Yang belum ada rezeki untuk, misalkan teman-teman pingin sekali beli audio, masukin keranjang dulu. Masukin keranjang dulu, nanti itu namanya strategi teknik kuantum ruang kosong. Jadi kita berharap dulu kepada Allah, nanti insya Allah Allah yang akan lunasi begitu ya. Jam tangan, oke teman-teman begini, ada yang punya hutang ya, saya spillkan dulu yang belum PO buku lunas hutang. Saya bukunya semacam ini. Ini silakan teman-teman bisa nanti japri admin, masuk grup dulu aja. Ini bentar lagi selesai ya teman-teman. Yang berminat jam, ini jamnya jam Al-Quran teman-teman ya. Sebentar, saya terangin dulu karena ini gelap sekali. Pengaturan, mana sih? Saya kok lupa. Oh iya ini. Oke. Jadi ini jam tangan Quran teman-teman, itu di etalase berapa ya?
Di etalase nomor 5. Teman-teman yang ingin kasih kado buat suaminya, ini aja ya. Jam tangan Al-Quran ini bisa mengingetin pas azan waktu sholat. Terus kemudian ada pengingat puasa sunnah. Terus kemudian ada murotal 30 juz. Ya, murotal 30 juz. Ini suaranya keras banget loh teman-teman ya. Syariater bukan, ada 2 Kak Wit, yang Bandung. Jadi Kamboti, nanti searchingnya itu Hotel Kamboti begitu. Nah ini ya, ini murotal Al-Qurannya, kita coba setel. Murotal Al-Qurannya ini, Ali Imran. Kita coba Ali Imran. Jadi suaranya bisa sekeras ini. Ini etalase nomor 5. Seperti itu ya. Jadi insya Allah teman-teman kalau pas lagi sibuk, nyalain jam tangan Qur'annya sambil menemani kesibukan kita. Ini anti air dan dicas, betul. Dicas ini tahan sekitar 5-7 harian. Kalau nggak disambungin Android itu insya Allah lebih awet. Ya. Kalau mau buat sering telepon itu bisa disambungin Android. Seperti itu. Masukin keranjang dulu aja teman-teman. Nanti siapa tahu tiba-tiba siang dapat rezeki. Suami kasih bonus gitu. Bu, ini kebetulan dapat bonus dari kantor. Ini ya buat ibu misalkan 1 juta. Masya Allah. Buat tuh beli jam tangan Quran. Gitu ya teman-teman. Atau nabung dulu, mudah-mudahan nanti Allah permudah. Begitu teman-teman. Keranjangnya Kak Yuli nggak kelihatan kah? Ada loh di keranjang. Saya sematkan ya. Saya sematkan tuh. Nggak kelihatan kah? Di sebelahnya bintang. Ini ada bintang tuh kan. Nah sebelahnya tuh ada keranjang. Kalau nggak bisa nanti kita bantu manual. Gitu. Kita bantu secara manual. Oke teman-teman. Ini normalnya 1 juta. Hanya sekitar masing-masing akun beda-beda ya. Ada yang dapat 600. Ada yang dapat 550. Ada yang dapat 570. Coba teman-teman masukin dulu ke keranjang. Ya nanti teman-teman dapat harga berapa. Boleh Kak Mama MQ untuk mandi. Air untuk mandi belum didoain. Sudah, tadi kan sudah sekalian. Ya, sudah sekalian kita doakan. Jadi ketika saya bacakan ayat ruqyah, itu sudah sekalian saya niatkan untuk meruqyah air yang ada di situ. Jam tangan itu sudah disematkan tuh, sudah saya pin di etalase nomor berapa nih? Nomor 5 teman-teman. Jalannya saya nggak paham ya Kak EN, coba nanti karena chatnya itu di sini loh, alamatnya itu saya simpan di HP ini yang sedang saya pakai live, gitu. Lunas hutang itu PO-nya DM ya, Kak Kasyarti DM. Karena belum selesai. Saya masih habis ini saya melanjut nulis bukunya nih. Oh dari Lampung merapat ke Bandung, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, rezeki melimpah dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Konsul DM-nya itu teman-teman belum paham DM ya. Jadi gini, silakan teman-teman ini diklik ya, ini ditekan. Nah, menuju bio profile. Nah, profil terapi langit di sini loh. Ini message ya, pesan. Nah, ini klik. Nah, klik saja. Nah, teman-teman kirim pesan DM begitu. Oke, ke TikTok bisa, ke nomor saya bisa. Nanti masuk grup dulu, nanti ada nomor saya begitu. Saya pamit ya teman-teman ya, karena ini sudah lama-lama semakin bubar ini. Oke, saya pamit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menyimak tayangan ini. Yuk, sambung di grup yuk. Sambung melalui pesan DM, ngobrolnya. Siap ya. Sampai ketemu nanti sore. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses mulia teman-teman. Lunas hutang. Rezekinya melimpah. Keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Kak Murti nanti DM ya untuk serumnya. Kemudian dirindu jannah, bisa ibadah ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.